Izin memperkenalkan diri, nama Mudalipah dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh positif iptek dalam bidang politik. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian iptek, tujuan adanya iptek, dan pengaruh positif iptek dalam bidang politik. Poin pertama di sini ada pengertian iptek. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Iptek berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Iptek juga merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap digunakan saat membahas mengenai perkembangan teknologi atau adanya perkembangan suatu disiplin ilmu. Perkembangan iptek sendiri terjadi karena adanya globalisasi dan kemajuan di bidang ini membantu kehidupan manusia. Contohnya saja, pembaruan teknologi dalam bidang transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Iptek menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Iskandar Alishabana pada tahun 1980. Teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu, karena dorongan untuk hidup lebih nyaman, makmur, dan sejahtera. Jadi, sejak peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah itu belum digunakan. Yang kedua menurut Reid Bain pada tahun 1937. Iptek ini pada dasarnya mencakup semua, yaitu alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, komunikasi perangkat, dan juga keterampilan yang memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Yang ketiga yaitu menurut Ursula Franklin pada tahun 1989. Teknologi sebagai cara praktis untuk menggambarkan kita semua sebagai manusia membuat hal-hal di suatu tempat. Yang keempat yaitu menurut Trowbridge pada tahun 1994, yaitu teknologi adalah desain langkah-langkah penting untuk meminimalkan keraguan tentang hubungan sebab dan akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Yang kelima yaitu menurut Sardar pada tahun 1987. Teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah mendasar dari peradaban manusia. Yang keenam yaitu menurut Merriam-Webster. Merriam menyatakan bahwa iptek adalah sebuah aplikasi atau implementasi ilmu pengetahuan praktis. Aplikasi praktis kadang-kadang diarahkan juga untuk ruang lingkup tertentu. Yang ketujuh yaitu menurut Sudarsono pada tahun 1993. Iptek adalah suatu ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam sebuah industri. Poin kedua yaitu adanya tujuan iptek. Tujuan adanya iptek antara lain sebagai berikut yaitu mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, dan waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi. Informasi yang diperoleh juga akurat. Poin ketiga yaitu pengaruh positif iptek dalam bidang politik. Yang pertama yaitu informasi digital adalah suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek dalam kehidupan dari yang tadinya analog menjadi serba digital. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu saat keadaan pandemi seperti saat ini sangat berdampak pada kehidupan manusia. Pembelajaran di suatu pandemi banyak menggunakan media jaringan atau biasa disebut dengan daring, dan termasuk informasi politik, di mana mereka menggunakan media sosial sebagai ruang publik dalam berpolitik. Yang kedua yaitu membangun branding politik melalui media sosial. Organisasi politik secara keseluruhan dipersepsikan oleh publik. Membangun brand dalam dunia politik yang dilakukan oleh partai politik adalah sebuah keseharusan. Tentunya harus mampu bersaing dalam persaingannya untuk menarik simpati masyarakat untuk memilih. Yang ketiga yaitu hubungan internasional. Dengan berkembangnya iptek, hubungan dengan negara lain bisa dijalankan lebih mudah.
apalagi di saat pandemi seperti saat ini, menjadi jalan untuk menjadikan tugas yang biasa dijalankan secara langsung. Contohnya yaitu rapat bisa tetap dilaksanakan dengan mudah menggunakan Zoom meeting ataupun media lainnya tanpa harus bertemu, mengirim pesan, atau informasi bisa lebih mudah menggunakan media sosial. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.